Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Bu Syarifah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 6. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Pada dasarnya, cara perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama generatif atau melalui proses perkawinan, dan yang kedua adalah vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Anak-anakku sekalian, perkembangbiakan hewan melalui cara generatif atau melalui proses perkawinan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ovivar, kemudian vivivar, dan yang terakhir adalah ovovivivar. Baiklah, kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Yang pertama adalah ovivar. Ovivar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh dari hewan ovivar yaitu kura-kura, burung, buaya, ayam, bebek, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vivivar. Vivivar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan vivivar antara lain sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ovovivivar. Ovovivivar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Induk hewan akan bertelur namun tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Telur tetap berada dalam tubuh induknya hingga menetas dan akan dikeluarkan dalam tubuh beserta cangkang yang pecah. Contoh hewan ovivar seperti kadal dan bunglon. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu yang pertama pertunasan, yang kedua pembelahan sel, dan yang ketiga fragmentasi. Tunas yaitu adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk dapat melepaskan diri. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas yaitu ada anemon laut, ubur-ubur, Porifera atau makhluk berpori. Selanjutnya adalah membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau protozoa. Protozoa berasal dari kata protos yang artinya hewan dan zoon artinya pertama. Misalnya amuba, paramecium, dan euglena. Ini adalah contoh dari proses membelah diri. Anakku sekalian, yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi.
Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.